Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT Berkat Manunggal Jaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Tajbita Putri Mizar, NIM 122190056 dari kelas K3A, dan saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galih Kanti Wening Tias, NIM 122190054 dari kelas A. Dan kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami pada slide selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan ini. PT Berkat Manunggal Jaya adalah perusahaan make to order yang bergerak di bidang distribusi alat-alat berat, seperti genset, mesin diesel, dan lain-lain sebagainya. Perusahaan ini berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah data historis kecelakaan kerja yang dicatat pada PT Berkat Manunggal Jaya selama tahun 2012 hingga 2014. Dari data-data ini bisa kita lihat bahwa kecelakaan yang paling sering terjadi adalah mata pekerja yang terkena serbuk besi. Nah, bagaimana sih cara penanggulangan kecelakaan akibat kerja yang sudah terjadi? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dan perusahaan dapat lakukan, maupun dari sisi perusahaan dan dari sisi pekerja. Yang pertama adalah mematuhi dan melaksanakan SOP kerja. Meskipun pekerja telah bekerja selama waktu yang cukup lama, kita tetap harus membaca pada SOP yang telah ada, bahkan dibaca hingga 3 kali agar tidak karena hal sesimpel ini dapat mencegah kecelakaan akibat kerja. Yang kedua adalah menyediakan peralatan P3K apabila kecelakaan telah terjadi sehingga pekerja dapat memberikan pertolongan pertama kepada yang lainnya. Selanjutnya ada pengendalian faktor bahaya dan ada peningkatan pengetahuan tentang keselamatan kerja bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau yang biasa kita sebut dengan PAK adalah gangguan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Berikut ini adalah penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi pada pekerja yang telah mengalami kecelakaan di PT Berkat Manunggal Jaya. Yang pertama adalah pekerja sangat berpotensi terkena silikosis. Apa sih silikosis itu? Silikosis adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh debu silika yang masuk ke saluran pernafasan. Debu ini seringkali ditemukan pada pabrik pengolahan besi dan baja. Sesuai dengan perusahaan ini juga menyediakan proses pemotongan besi yang dimana itu sangat berpotensi masuk ke saluran pekerja yang memotong besi itu sendiri. Seperti pekerja yang bekerja di bagian penggerindaan besi dan pemotongan sangat berpotensi terkena penyakit ini. Selanjutnya ada katarak traumatik. Penyakit ini adalah penyakit katarak yang terjadi karena trauma atau cedera yang terjadi pada bola mata. Katarak ini bersifat jangka panjang, yaitu muncul bertahun-tahun setelahnya. Penyakit ini atau trauma ini dapat terjadi karena masuknya benda asing kepada mata, seperti serbuk besi tadi yang banyak dialami oleh pekerja. Selanjutnya ada kanker. Karena perusahaan ini juga memiliki departemen pengecatan, jadi proses pengecatan sangat lazim ditemukan. Nah, partikel cat itu sendiri dapat terhirup oleh pekerja maupun menempel pada kulit. Nah, jika pekerja ini dilakukan dengan jangka panjang dan pekerja terpapar terus-menerus oleh cat, tentu saja akan berpengaruh bagi kesehatan. Dan partikel cat ini mengandung timbal dan merkuri yang dapat menumbuhkan sel kanker di dalam tubuh. Selain itu, partikel yang terserap di dalam kulit kita
dapat menyebabkan komplikasi bagi organ-organ lainnya seperti hati, ginjal, bahkan saraf otak. Selanjutnya ada luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar ini membuat penderitanya itu rentan mengalami infeksi. Pekerja yang bekerja di bagian penuangan besi cair atau logam cair, apabila tidak berhati-hati, sangat berpotensi terkena luka bakar akibat tumpahan logam cair yang suhunya sangat tinggi. Nah, setelah saya menjelaskan tentang penyakit akibat kerja, bagaimana sih penanggulangan penyakit akibat kerja ini? Penanggulangan penyakit akibat kerja ini dapat ditanggulangi dengan 3 tahap, yaitu tahap primer, sekunder, dan tersier. Pada tahap primer atau health protection, sebagian besar penanggulangan ini dilakukan oleh diri sendiri atau dari pekerja itu sendiri. Yang pertama, kita dapat menganalisa potensi bahaya di tempat kerja. Contohnya seperti melihat barang yang diletakkan tidak pada tempatnya, atau ada keanehan yang terjadi pada mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan. Selanjutnya, rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan perilaku kerja yang sesuai dengan SOP. Oleh karena itu, seperti yang telah saya katakan tadi, pentingnya membaca SOP itu dapat menghindari pekerja dari kecelakaan dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada pencegahan sekunder, yaitu specific protection. Ini dilakukan sebagian besar oleh perusahaan seperti dan pihak eksternal seperti pengendalian melalui peraturan atau undang-undang, atau perusahaan dapat menerapkan pengendalian administratif seperti jam kerja atau memberlakukan adanya shift, dan pengendalian kesehatan, yaitu memberikan imunisasi bagi pekerja-pekerjanya. Selanjutnya ada penanggulangan pada tahap tersier, yaitu pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala bagi perusahaan, memeriksakan lingkungan kerja secara berkala, dan segera melakukan pengobatan apabila ditemukan gangguan, dan melakukan surveillance. Seperti yang sudah saya tulis di PowerPoint, surveillance adalah pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus terhadap kejadian dan distribusi penyakitnya, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan pengendalian ini secara efektif dan mencegah untuk terjadi lagi di kemudian hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tias. Baik, selanjutnya ada analisis resiko. Jadi, teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko K3 pada bagian produksi PT Berkat Manunggal Jaya ini berdasarkan standarisasi AS NZS 4360, di mana analisis resiko ini merupakan analisis semi kuantitatif dengan mempertimbangkan konsekuensi, paparan, dan kemungkinan dari risiko tersebut. Tingkat risiko metode analisis semi kuantitatif ini dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu very high, priority 1, substansial, priority 3, dan acceptable. Dari data analisis ini didapat dari hasil wawancara dengan kepala setiap departemen dan pekerja bagian produksi, serta hasil dari observasi lapangan. Next. Kami menampilkan 3 risiko tertinggi dalam setiap departemen. Yang pertama adalah Departemen Fabrication, dengan rincian pekerjaan yaitu pengambilan material dari gudang oleh para pekerja, dan resikonya seling atau selendang dari kren putus atau lepas, mendapat nilai 75 dan masuk ke dalam kategori substansial. Selanjutnya, yaitu pekerjaan pengambilan material dari gudang oleh para pekerja dengan resiko operator tertimpa material berat, mendapat nilai 75 dan masuk ke dalam kategori substansial. Selanjutnya, dengan resiko pekerja pengelasan tahap akhir
dengan resiko mata operator terkena serbuk besi mendapat nilai 180 dan masuk ke dalam level substansial. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Machinery dengan rincian pekerjaan pengeboran mendapat nilai 180 dan masuk ke dalam level substansial. Selanjutnya yaitu rincian pengerjaannya pengecatan box silent dengan resiko bahaya dari bau cat yang menyengat ke pernafasan dengan nilai 180 dengan level substansial. Selanjutnya dengan rincian pekerjaan yaitu perakitan box silent menggunakan mesin las dengan resiko kebakaran akibat percikan api dari mesin las dengan nilai 270 mendapat level priority 1. Next. Selanjutnya dengan Departemen Electrical dengan rincian pekerjaan pemasangan wire duct pada mounting board dan resiko pekerjaannya tangan operator terkena cutter dengan nilai 75 masuk ke dalam kategori acceptable. Selanjutnya ada rincian pekerjaan pemasangan busbar dan current transformer dengan resiko tangan operator tergores busbar mendapat nilai 6 dan masuk ke dalam kategori acceptable. Selanjutnya dengan rincian pekerjaan menyiapkan box panel untuk penempatan komponen dengan resiko jari operator terjepit box panel dan nilai 3 dan masuk ke dalam kategori acceptable. Departemen yang terakhir adalah Departemen Assembling dengan rincian pekerjaan pembuatan dan pemasangan pipa radiator dengan resiko mata terkena serbuk besi dengan nilai 180 dan masuk ke dalam level substansial. Selanjutnya dengan rincian pekerjaan pembuatan dan pemasangan pipa radiator dengan resiko debu atau asap dari proses gerinda mengganggu pernafasan mendapat nilai 60 dan masuk ke dalam level priority 3. Dan yang terakhir dengan rincian pekerjaan pengambilan base frame di inventory dengan resiko base frame terjatuh mengenai kaki operator dengan nilai 37,5 dan masuk ke dalam level priority 3. Next. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko. Next. Dari hasil analisis yang telah dilakukan tergolong 5 tingkat resiko tertinggi. Oleh karena itu, PT Berkat Manunggal Jaya ini akhirnya melakukan pengendalian resiko guna untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Resiko yang pertama ada bahaya dari bau cat yang menyengat ke pernafasan dan paru-paru. Ada beberapa faktor. Yang pertama, pada lantai produksi belum terdapat ruangan khusus untuk proses pengecatan. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk memberikan ruangan khusus pengecatan sehingga mengurangi risiko yang berdampak bagi kesehatan operator. Faktor yang kedua ada lantai produksi perusahaan belum terdapat exhaust fan, maka dari itu perlu adanya pemasangan exhaust fan pada lantai produksi agar terjadi pertukaran udara di lantai produksi. Dan faktor yang terakhir yaitu belum semua karyawan tertib menggunakan APD masker. Maka dari itu perlu adanya pemberian sanksi kepada operator yang tidak menggunakan APD. Oke. Jadi resiko selanjutnya yaitu mata terkena serbuk besi. Karena belum semua tertib menggunakan APD safety glass, maka dari itu perlu adanya pemberian sanksi kepada operator yang tidak menggunakan APD. Resiko yang ketiga yaitu operator tertimpa material berat. Guna meminimalisirnya, perlu untuk memeriksa dan memastikan material sudah diikat dengan kencang pada selendang crane. Next. Risiko yang keempat adalah seling atau selendang dari crane putus atau lepas. Maka dari itu perlu untuk pemeriksaan pada selendang atau seling crane sebelum digunakan dan beban yang diangkat oleh crane tidak boleh melebihi batas serta perlu untuk perawatan secara berkala
pada kren. Dan resiko tertinggi yang kelima yaitu jari operator putus terkena blender potong. Ini terjadi karena peletakan jari tangan yang tidak tepat dan terlalu dekat dengan blender potong. Perusahaan ini jarang melakukan pre-job safety briefing sebelum memulai pekerjaan mesin. Maka dari itu perlu adanya pre-job safety briefing yang dilakukan setiap waktu oleh kepala departemen fabrication sebelum memulai pekerjaan mesin. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.